Sorry para sahabat kanal Hukum Elias Daburnaut. Salam sejahtera, salam sehat untuk sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman menyimak topik terkait dengan pendaftaran hak cipta. Selama ini kita lebih banyak mendengar konten berbicara tentang cara, tips, tutorial menghindari konten kita dari klaim hak cipta, copyright claim. Namun sangat jarang orang membicarakan tentang pendaftaran hak cipta. Kawan-kawan saya yang pencipta lagu ataupun kita semua ini konten kreator sebetulnya bisa mengajukan pendaftaran hak cipta ke Departemen Hukum dan HAM, ya, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, saya ingin mengulangi sekali lagi, ya, apa itu hak cipta, ya. Kemudian yang kedua, jenis ciptaan apa saja yang dilindungi. Ketiga, persyaratan apa saja yang diperlukan atau yang harus disiapkan kalau kita mendaftar hak cipta. Lalu alternatif pendaftaran hak cipta, ya. Nah, teman-teman sekalian, hak cipta itu adalah hak eksklusif, ya, yang dimiliki pencipta, yang timbul secara otomatis, ya, berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah dalam bentuk nyata, ya. Kalau masih dalam idea, dalam bentuk gagasan, masih di kepala, itu belum dikatakan sebagai suatu hak cipta, ya. Yang kedua yang mau saya jelaskan adalah jenis ciptaan yang dilindungi. Yang pertama adalah buku, ya. Kemudian ada program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Kemudian yang kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 6. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. 7. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Kemudian yang ketujuh, arsitektur, peluk peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Yaitu jenis ciptaan karya yang dilindungi, ya, yang bisa diajukan permohonan hak cipta. Sekarang kita bergeser ke bagaimana persyaratan, ya, mendaftar hak cipta. Nah, persyaratan pendaftaran hak cipta itu yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp6.000. Kemudian dokumen lain, surat permohonan pendaftaran ciptaan yang mencantumkan nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta, nama,
kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta, nama kewarganegaraan dan alamat kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali, lalu uraian ciptaan dibuat dalam rangkap 3, kemudian dokumen lain yang harus diupload diisi adalah surat permohonan pendaftaran ciptaan, ya, yang hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. Apabila permohonan berbadan hukum, maka pada surat permohonan harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut, ya. Kemudian melampirkan surat kuasa bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Berikutnya adalah apabila pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan dilakukan atas nama lebih dari seseorang dan atas suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Nah, apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak, ya. Kemudian yang terakhir adalah melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftaran atau penggantinya. Itu persyaratan pengajuan hak cipta, ya. Dokumen-dokumen apa saja yang harus diisi. Lalu berikutnya adalah alternatif lain, ya, cara mendaftarkan hak cipta. Nah, teman-teman bisa juga melakukan pendaftaran di kantor wilayah, ya, Kanwil, ya, Kementerian Hukum dan HAM yang ada di setiap provinsi, ya. Nah, bisa datang langsung ke kantor wilayah Kemenkumham dengan membawa dokumen persyaratan yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, alternatif lain, teman-teman bisa mendaftar secara online, ya, melalui laman https://hakcipta.dgip.go.id. Nah, langkah-langkahnya semua sudah tertera di sana, ya, langkah-langkah mengurus hak cipta secara online. Yang pertama itu kita masuk dulu ke situsnya, membuat akun, lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Kemudian kita login menggunakan username yang telah kita terima, yang sudah diberikan. Langkah berikutnya adalah menggugah dokumen persyaratan. Keempat, melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta. Kemudian langkah berikutnya adalah menunggu proses pengecekan, ya, pengecekan dokumen persyaratan formal. Jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, ya, itu dilakukan verifikasi, lalu menggugah dokumen persyaratan. Jadi ada juga pada saat proses pengecekan itu ada beberapa jenis ciptaan yang dikecualikan, itu seperti karya seni, karya audiovisual, karya drama dan koreografi, karya rekaman dan karya lainnya. Nah, langkah terakhir itu adalah approve, ya. Pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. Kemudian pencetakan sertifikat dapat diunduh
dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon. Untuk memastikan keaslian data dapat memindai QR code yang ada di surat pencatatan cita. Nah, saya kira itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan kalau kita mau melakukan permohonan pendaftaran hak cipta ya. Semoga konten ini membantu memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan atau mengajukan permohonan hak cipta. Terima kasih. Salam Elia Sedaborno.